mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia melahirkan banyak pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raga mereka. Salah satu pahlawan yang dengan gagah berani berkorban nyawa demi tercapainya cita-cita mulia tersebut adalah Robert Walter Mongisidi. Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Nika Deda Putri Sanjiwani, nomor absen 26, kelas 11 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu tokoh, yaitu Robert Walter Mongisidi. Yuk tonton videonya. Walter Mongisidi adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia sekaligus pahlawan nasional Indonesia. Robert dilahirkan di Malayang, sekarang bagian dari Manado. Anak keempat dari Petrus Mongisidi dan Lina Suwawa pada tanggal 14 Februari 1925. Panggilan akrab Robert Walter Mongisidi semasa kecil adalah Boat. Dia memulai pendidikannya pada tahun 1931 di sekolah dasar, yaitu Hollands Insular School atau HIS, yang diikuti sekolah menengah, yaitu Meer with Great Lager Onderwijs atau MULO di Frater Don Bosque di Manado. Mongisidi lalu dididik sebagai guru bahasa Jepang pada sebuah sekolah di Tomohon. Setelah studinya, dia mengajar bahasa Jepang di Liuhuto dan Minahasa dan Luwu sebelum ke Makassar, Celebes. Walter Mongisidi, pahlawan nasional pejuang kemerdekaan di daerah Banti Minanga atau Malalayang. Mongisidi tumbuh dalam budaya Banti yang begitu kental, dengan adat yang paling mendasar yaitu Hinggil, Idang, Hintar Unang, dan Hita Kinang. Falsafah ini berarti berlaku kasih kepada sesama anggota keluarga, kepada sesama yang masih terikat dalam komunikasi suku Banti, dan bersifat dermawan kepada siapapun terlepas dari suku maupun ikatan keluarga. Falsafah itu yang membakar semangat Mongisidi untuk menentang penjajahan. Dengan keberanian dan kepintaran yang dimiliki Mongisidi, beliau dipercaya untuk memimpin pertempuran melawan Belanda dan menjadi sosok yang disegani. Dalam suatu konferensi di tahun 1946, dibentuklah LAPRIS atau Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi dengan Sekjen Walter Mongisidi sebagai ketuanya. Pada tanggal 28 Februari 1947, Mongisidi ditangkap tentara Belanda, namun berhasil melarikan diri bersama Abdullah Hadidi, HM Yosep, dan Laweng Daeng Matahari setelah hampir 8 bulan mendekam di tahanan. 10 hari kemudian, Mongisidi kembali ditangkap dan kali ini Belanda memvonisnya dengan hukuman mati. Perjuangan Mongisidi tidak berhenti di situ. Tak lagi mampu berjuang secara fisik dalam pertempuran, Mongisidi menyuarakan semangat perjuangan lewat tulisan-tulisannya. Berikut beberapa tulisan yang menginspirasi bahkan hingga saat ini. Jangan berhenti mengumpulkan pengetahuan agar kepercayaan pada diri sendiri tetap ada. Dan juga dengan kepercayaan teguh pada Tuhan, janganlah tinggalkan kasih Tuhan mengatasi segala-galanya. Bahwa sedari kecil harus tahu berterima kasih, tahu berdiri sendiri, belajarlah melipat kepahitan, belajar mulai dari 6 tahun dan jadilah contoh mulai kecil, sedia berkorban untuk orang lain. Berkorbanlah untuk tanah air mendekati pengenalan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Alkitab yang dipegang saat hukuman mati terdapat tulisan, setia hingga akhir di dalam keyakinan. Mongisidi meninggal dengan keberanian di hadapan regu tembak pada hari eksekusi tanggal 5 September 1949. Alasan saya memilih tokoh Robert Walter Mongisidi dalam tugas saya ini karena sebuah sikap keberanian dan komitmen penuh karakter yang lahir di jiwa seorang lelaki berdarah Manado itu. Sekian pembahasan tokoh dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi.